Guncangan berkekuatan 4,5 skala Richter terjadi di Israel Utara. Bukan gempa, tapi serangan rudal balistik Iran yang direkayasa menghasilkan kehancuran geologis masif. Sebuah gunung di Galilea kini hanyalah kawah raksasa dan timbunan jutaan ton longsoran. Diperkirakan 2.300 tentara IDF terkubur hidup-hidup. Bagaimana musuh mengubah geografi menjadi senjata? Dan apa balasan Israel atas tragedi terbesar dalam sejarahnya? Gelombang kejut dahsyat yang melanda wilayah Israel Utara dan dirasakan hingga Tel Aviv pada malam hari yang tenang itu awalnya dicatat oleh jaringan seismograf sebagai peristiwa seismik berkekuatan 4,5 skala Richter. Institusi Geologi Israel, GII, yang bergegas merilis laporan awal, mencatat pola gelombang yang aneh dan tidak wajar, dengan komponen ledakan yang jauh lebih dominan daripada pergeseran tektonik khas gempa alami. Hanya beberapa jam kemudian, fakta mengerikan dan tak terbayangkan terkuak. Israel tidak sedang berhadapan dengan murka alam, melainkan sebuah aksi militer yang memiliki efek setara dengan bencana geologis. Sumber keamanan senior yang diwawancarai oleh laporan khusus Channel 13 News, yang meminta anonimitas karena sensitivitas informasi, mengonfirmasi bahwa guncangan itu sepenuhnya disebabkan oleh serangan rudal balistik jarak jauh yang diluncurkan oleh Iran. Rudal yang memiliki daya hulu ledak yang sangat besar tersebut menargetkan dan menghantam sebuah gunung terpencil di wilayah Galilea yang selama ini dikenal sebagai lokasi fasilitas militer rahasia dan benteng pertahanan bawah tanah milik pasukan pertahanan Israel, IDF. Peristiwa ini segera diklasifikasikan sebagai insiden keamanan paling mematikan dalam sejarah modern Israel, memicu alarm bencana nasional dan krisis keamanan regional yang tak tertandingi. Dampak fisik dari hantaman rudal tersebut tidak hanya menciptakan kehancuran lokal, namun juga memicu respons alam yang dramatis, menghasilkan kerusakan yang meniru efek gempa bumi terburuk. Puing-puing rudal yang menghujam gunung itu menciptakan kawah raksasa, sebuah lubang menganga yang lebarnya diperkirakan ratusan meter, di puncak dan lereng gunung, mengubah lanskap Galilea secara permanen. Lebih jauh lagi, ledakan kolosal tersebut memicu keruntuhan geologis massal di inti gunung. Menurut analisis citra satelit dan survei udara awal yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemetaan dan Geospasial IDF, keruntuhan tersebut menghasilkan longsoran batu dan tanah seberat jutaan ton, sebuah fenomena mass wasting yang jarang terjadi tanpa pemicu gempa bumi besar alami. Longsoran ini menyebar cepat ke lembah-lembah di sekitarnya, memutus akses jalan dan jalur komunikasi. Kini, perhatian global terpusat pada laporan paling mengerikan, jumlah korban yang diperkirakan. Laporan awal yang dirilis kepada media melalui juru bicara militer IDF, Unit 300, menyatakan bahwa ledakan dan keruntuhan masif tersebut melanda langsung dan menghancurkan fasilitas militer bawah tanah yang terletak jauh di dalam perut gunung. Fasilitas ini, yang diyakini sebagai pos komando atau penyimpanan strategis, diketahui tengah diisi oleh personel aktif. Estimasi awal, yang masih terus diverifikasi, menunjukkan bahwa diperkirakan 2.300 tentara IDF terkubur hidup-hidup di dalam reruntuhan tersebut. Angka ini mewakili kehilangan nyawa tentara yang sangat besar, menandai tragedi nasional yang kedalamannya sulit diukur dan melampaui kerugian militer manapun dalam perang-perang sebelumnya. Di tengah situasi yang kacau, warga di komunitas terdekat melaporkan pengalaman yang membingungkan. Mereka merasakan guncangan hebat yang berlangsung beberapa detik, diikuti oleh suara gemuruh yang konstan dan lama. Sebuah infrasound masif yang dihasilkan oleh keruntuhan geologis dan pergeseran lapisan tanah. Melalui wawancara telepon yang diselenggarakan oleh Radio Angkatan Darat, Galei Tzahal, seorang penduduk di Migdal Haimek bernama Sarah Cohn menceritakan, "Kami semua lari keluar, mengira itu gempa paling buruk yang pernah ada. Guncangan itu terasa berbeda, lebih seperti satu hantaman besar, lalu suara gemuruhnya tidak berhenti-henti, seperti bumi sedang menggerutu." Ketidaktahuan mereka akan operasi militer yang sebenarnya sedang berlangsung, bahwa guncangan yang mereka rasakan adalah akibat serangan rudal balistik Iran, hanya menambah lapisan horor dan kebingungan pada bencana ini. Peristiwa seismik yang dicatat sebagai gempa 4,5 skala Richter itu kini menjadi simbol betapa tipisnya garis antara bencana alam dan tragedi buatan manusia. Semua mata tertuju pada Galilea, tempat di mana sebuah gunung kini menjadi makam bagi ribuan tentara. Peringatan perang telah dinaikkan ke level tertinggi di seluruh Israel. Guncangan dahsyat yang melanda wilayah utara Israel dan memicu alarm nasional seketika itu tercatat secara presisi oleh jaringan seismograf canggih yang dioperasikan oleh Institut Geologi Israel, GII. Awalnya,
Data mentah yang mengalir ke pusat pemantauan di Lot menunjukkan sebuah peristiwa berkekuatan 4,5 skala Richter pada kedalaman dangkal, sebuah fenomena yang biasa diklasifikasikan sebagai gempa bumi dangkal. Namun, para seismolog di GI segera menyadari anomali signifikan dalam pola gelombang yang terekam. Ini bukanlah gelombang tektonik murni. Gelombang P dan gelombang S hadir, tentu saja, tetapi amplifikasi dan bentuk gelombang frekuensi tinggi, khususnya pada komponen ledakan awal, sangat tidak lazim untuk patahan alami di wilayah kami, jelas Dr. Ethan Levi, Kepala Analisis Gelombang Seismik di GI, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan langsung melalui jaringan penyiaran publik KAN 11. Ia menambahkan, data mentah menunjukkan adanya gelombang kejut yang dominan, sebuah indikasi kuat dari sumber energi tunggal, terpusat, dan tiba-tiba, yang lebih karakteristik dari ledakan besar daripada pergeseran lempeng bertahap. Perbedaan fundamental terletak pada rasio amplitudo gelombang P dan S, serta karakteristik spektral. Pada gempa alami, pergeseran batuan menghasilkan pola energi yang menyebar secara spesifik. Dalam kasus ini, tim GI menemukan lonjakan energi frekuensi tinggi yang tiba-tiba, sebuah ciri khas yang, dalam terminologi seismologi militer, dikenal sebagai tanda tangan ledakan. Dalam beberapa jam setelah kejadian, GI bekerja sama erat dengan Pusat Pengawasan Komprehensif Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir, CTO, internasional untuk memverifikasi temuan tersebut. Sebuah sumber dari CTO, yang berbicara kepada The Jerusalem Post dengan syarat anonim karena protokol kerahasiaan, mengonfirmasi bahwa data yang mereka terima dari stasiun pemantauan terdekat menunjukkan profil yang sangat cocok dengan peristiwa peledakan bawah permukaan yang besar. Konfirmasi internasional ini segera menghilangkan keraguan ilmiah apapun mengenai sumber guncangan tersebut. Kekuatan 4,5 skala Richter, yang setara dengan pelepasan energi sekitar 10 kiloton TNT, mencerminkan besarnya daya hulu ledak rudal balistik jarak jauh yang menghantam target di Galilea, dan diperkuat oleh kehancuran geologis sekunder. Dr. Levi dan timnya kemudian merilis pembaruan data yang secara eksplisit membedakan antara fenomena alam dan buatan manusia. Kami sekarang dapat secara definitif menyatakan bahwa kami mencatat peristiwa peledakan yang kemudian memicu keruntuhan batuan. Sebagian besar energi seismik, setara 4,5 skala Richter, berasal dari ledakan, bukan dari patahan geologis yang ada, tegas Dr. Levi. Perbedaan ini krusial. Ini bukan hanya tentang ledakan yang memicu gempa kecil, tetapi ledakan itu sendiri yang menghasilkan sinyal seismik sekuat gempa bumi sedang. Keputusan untuk secara terbuka mengonfirmasi bahwa pemicunya adalah ledakan non-alam, alih-alih mencoba menutupinya sebagai gempa alami, datang dari kantor Perdana Menteri, setelah berkonsultasi dengan Kepala Staf IDF. Keputusan ini didasarkan pada perhitungan strategis bahwa menutup-nutupi akan lebih merusak kredibilitas nasional dan moral publik dalam jangka panjang. Pernyataan resmi yang disiarkan oleh juru bicara pemerintah beberapa jam setelah insiden, dengan singkat namun tegas, berbunyi, data seismik telah dianalisis ulang. Guncangan yang terjadi di utara adalah akibat langsung dari serangan musuh yang sangat terencana. Ini adalah tindakan perang, bukan bencana alam. Pengumuman tersebut menciptakan gelombang kejut politik dan militer yang lebih besar dari gelombang kejut fisik itu sendiri. Sinyal dari ledakan di Galilea yang diklasifikasikan ulang ini kini menjadi bukti forensik utama dalam menentukan respons militer dan diplomatik Israel. Media-media internasional, termasuk BBC World News dan CNN, segera memperbarui liputan mereka, mengubah narasi dari Israel diguncang gempa menjadi serangan militer menciptakan gempa buatan. Lebih lanjut, analisis oleh seismolog militer mengungkapkan estimasi yang mengerikan mengenai kedalaman ledakan dan ketepatan hantaman. Karena targetnya adalah fasilitas bawah tanah, rudal balistik tersebut tampaknya dilengkapi dengan hulu ledak berpenetrasi tanah. Sinyal seismik yang terekam menunjukkan bahwa ledakan awal terjadi pada kedalaman yang cukup signifikan di bawah permukaan gunung. Energi ledakan terperangkap dan kemudian dilepaskan dalam pola yang sangat efisien dalam menyebabkan kerusakan struktur bawah tanah, jauh lebih efektif daripada ledakan permukaan biasa, ungkap Kolonel Purnawirawan Avi Bendov, seorang analis pertahanan, dalam sebuah diskusi panel di Channel 12. Klasifikasi ulang peristiwa ini dari fenomena alami menjadi serangan yang disengaja dan berdaya hancur seismik, secara otomatis memicu protokol pertahanan tertinggi, menandai Israel telah melewati ambang batas baru dalam konflik geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Konfirmasi bahwa guncangan 4,5 skala Richter di utara Israel adalah sebuah ledakan buatan manusia segera memfokuskan seluruh intelijen dan perhatian dunia pada satu pertanyaan kritis. Siapa yang bertanggung jawab dan proyektil mematikan apa yang digunakan? Beberapa jam setelah insiden, spekulasi berubah menjadi kepastian yang dingin. Serangan itu adalah pembalasan yang diatur dan diluncurkan oleh Iran. Rudal yang berhasil menembus pertahanan udara multilapis Israel dan menghantam target di Galilea diidentifikasi sebagai rudal balistik jarak jauh, RBJJ, sebuah kelas senjata yang jarang digunakan dalam konflik regional, yang menandai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut analisis awal yang bocor ke kantor berita Reuters oleh seorang pejabat intelijen AS, rudal yang digunakan diyakini berasal dari keluarga rudal Sejil atau varian Ghadr, yang keduanya dikenal memiliki jangkauan yang memadai untuk mencapai seluruh Israel dari daratan Iran dan yang lebih penting, mampu membawa hulu ledak konvensional berkekuatan sangat tinggi, dirancang khusus untuk penetrasi dalam. Ini bukan rudal yang diluncurkan oleh proksi. Ini adalah tembakan langsung dari pusat komando di Teheran, tegas sumber intelijen tersebut. Rudal-rudal tersebut diyakini diluncurkan dari fasilitas yang terletak jauh di padang pasir Iran, melewati wilayah udara beberapa negara sebelum memasuki zona konflik. Jarak tempuh yang dicapai menyoroti kapabilitas balistik Iran yang semakin maju dan mematikan, yang kini terbukti mampu menargetkan titik manapun di Israel dengan presisi yang mengkhawatirkan. Target serangan tersebut sangat spesifik, sebuah gunung terpencil di wilayah Galilea, sebuah area yang secara geografis terisolasi dan jarang dihuni. Selama bertahun-tahun, lokasi tersebut telah lama menjadi subjek desas-desus dan laporan intelijen rahasia sebagai tempat beroperasinya salah satu fasilitas militer bawah tanah paling sensitif dan strategis milik IDF. Majalah Pertahanan Jenes Intelligence Review pernah menerbitkan analisis yang menyebutkan adanya struktur komando dan kendali yang diperkeras di bawah formasi batuan padat di daerah tersebut, dirancang untuk bertahan dari serangan udara konvensional. Analisis Jenes kini menjadi bacaan yang mengerikan, karena terbukti fasilitas tersebut tidak mampu bertahan dari hantaman rudal balistik berdaya ledak seismik. Pemilihan target gunung terpencil, alih-alih pusat populasi, mengindikasikan tujuan ganda Iran. Pertama, untuk mencapai efek maksimum terhadap kemampuan militer Israel tanpa memicu reaksi nuklir segera dari Israel yang diakui secara internasional. Kedua, untuk mengirimkan pesan yang jelas mengenai kemampuan mereka menembus pertahanan Israel dan menimbulkan kerugian strategis yang besar. Fakta bahwa gunung itu adalah rumah bagi fasilitas rahasia yang diyakini menampung 2.300 tentara IDF yang kini terkubur hidup-hidup, menggarisbawahi keakuratan intelijen yang dimiliki Iran. Seorang mantan penasihat keamanan nasional Israel, yang kini menjadi komentator di saluran berita Ma'arif, menyatakan kekecewaannya, ini bukan hanya kerugian personel. Ini adalah kegagalan intelijen pertahanan terbesar kita. Bagaimana musuh bisa mengetahui dengan tepat lokasi fasilitas yang paling rahasia dan, yang lebih parah, kapan ia akan penuh dengan personel? IDF, melalui unit juru bicara kepala staf, unit 8200, secara resmi menolak memberikan detail mengenai rudal spesifik atau lokasi peluncuran, hanya menegaskan bahwa serangan itu berasal dari wilayah Iran. Namun, mereka tidak menyangkal klasifikasi rudal balistik jarak jauh atau tingkat presisinya. Penggunaan RBJJ secara langsung oleh Iran terhadap Israel adalah titik balik geopolitik yang telah lama ditakuti. Ini memindahkan konflik dari perang proksi yang tidak langsung, melalui Hizbullah di Lebanon atau Hamas di Gaza, ke konfrontasi interstate langsung antara dua kekuatan militer terkemuka di Timur Tengah. Kekuatan hulu ledak yang menghantam gunung itu, dan energi yang dilepaskannya untuk meniru gempa 4,5 skala Richter, secara implisit menunjukkan bahwa rudal tersebut membawa hulu ledak konvensional yang sangat besar, mungkin salah satu hulu ledak non-nuklir terbesar dalam gudang senjata balistik Iran. Kekuatan ledakan yang mampu memicu keruntuhan geologis jutaan ton batuan merupakan bukti nyata dari evolusi ancaman balistik Iran. Peristiwa ini bukan hanya tentang rudal yang mencapai target, tetapi tentang rudal yang membawa konsekuensi geologis yang mengubah medan perang. Serangan ini mengirimkan pesan yang menggema di setiap ibu kota dunia. Iran kini bersedia dan mampu menggunakan kekuatan destruktif absolut untuk menargetkan jantung strategis musuhnya, bahkan jika itu berarti menciptakan bencana buatan manusia yang terdaftar sebagai guncangan seismik global. Seluruh perhatian kini tertuju pada Teheran dan apa yang akan menjadi langkah balasan Tel Aviv selanjutnya. Detik-detik hantaman rudal balistik Iran di gunung terpencil Galilea bukan hanya menjadi titik balik militer, tetapi juga momen horor sinematik bagi ribuan warga sipil yang tinggal di pemukiman sekitar,
tanpa menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan dan merasakan salah satu operasi militer paling berani dan brutal di Timur Tengah. Ketika rudal berkecepatan hipersonik itu menghujam formasi batuan padat, energi kinetik dan hulu ledak yang sangat besar dilepaskan, menghasilkan sebuah ledakan yang oleh beberapa saksi mata digambarkan sebagai cahaya yang lebih terang dari ribuan matahari, disusul oleh kegelapan yang memakan suara. Waktu tepat hantaman, yang dicatat oleh GI pada pukul 23.47 waktu setempat, segera menjadi jam paling gelap dalam memori kolektif Israel Utara. Guncangan awal yang dirasakan warga di komunitas terdekat, seperti Kibbutz Yiftach dan kota Kiryat Shmona, benar-benar dahsyat. Ini bukan getaran halus seperti gempa pada umumnya. Ini adalah guncangan hebat dan tunggal yang menyentak rumah-rumah dari fondasinya. Jendela-jendela pecah berkeping-keping di radius puluhan kilometer, dan perabotan terlempar dari tempatnya. Saya sedang menonton berita larut malam ketika tiba-tiba seluruh rumah kami melonjak ke udara sejenak. Lampu padam, dan saya mendengar jeritan dari jalan. Kesaksian Shimon Levi, seorang pensiunan guru dari Migdal Haemek, dalam wawancara telepon yang diselenggarakan oleh jaringan berita Mako. Ia menambahkan, warga segera berlari mencari perlindungan, meyakini ini adalah awal dari serangkaian gempa bumi besar yang diprediksi akan melanda wilayah tersebut. Namun, yang membuat peristiwa ini unik dan menakutkan adalah fenomena suara yang menyertai guncangan tersebut. Setelah hantaman dan guncangan awal mereda, suara yang tersisa bukanlah keheningan pasca gempa, melainkan suara gemuruh yang berlangsung lama, dalam, dan resonan. Gemuruh ini, yang terdengar selama beberapa menit, merupakan akibat langsung dari keruntuhan geologis dan longsoran jutaan ton batu dan tanah yang dipicu oleh ledakan di dalam gunung. Ahli akustik militer yang diwawancarai oleh harian Haaretz menjelaskan bahwa suara tersebut adalah transmisi energi akustik melalui medium padat dan udara, diperkuat oleh kehampaan kawah dan keruntuhan terowongan bawah tanah. Secara efektif, gunung itu sendiri menjadi gendang raksasa yang memukul gendang telinga seluruh Galilea. Di tengah kebingungan dan kepanikan, warga sipil sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam jangkauan dan akibat dari operasi militer tingkat tertinggi. Dalam laporan langsung dari Kiryat Shmona yang disiarkan oleh saluran 12 News, koresponden berita terlihat berlindung di balik kendaraan sambil melaporkan, "Situasi saat ini tidak jelas. Kami terus mendengar gemuruh dari arah pegunungan. Sirene tidak berbunyi untuk rudal, tetapi warga melaporkan guncangan tanah yang ekstrim. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi." Tidak adanya sirene peringatan rudal, karena sistem pertahanan Israel gagal mencegat atau bahkan mendeteksi rudal balistik jarak jauh itu hingga terlambat, semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ini adalah bencana alam. Protokol gempa bumi segera diaktifkan oleh Otoritas Kedaruratan Nasional, bukan protokol serangan militer, sebuah kesalahan fatal yang menelan waktu krusial untuk respons awal. Ledakan di gunung itu juga memicu serangkaian pemadaman listrik total di beberapa permukiman terdekat. Menurut perusahaan listrik Israel, IEC, kerusakan disebabkan oleh lonjakan elektromagnetik, EMP, lokal dan kerusakan fisik pada tiang transmisi akibat longsoran. Dampak sekunder ini, yang dirasakan dari perbukitan dekat Safed hingga pinggiran Tiberias, menambah kekacauan. Masyarakat terputus dari sumber informasi, hanya mengandalkan desas-desus tentang apa yang baru saja terjadi. Kisah tentang ketidaktahuan ini adalah inti dari tragedi tersebut. Saat ribuan tentara IDF terkubur hidup-hidup di perut gunung yang dihantam rudal, warga di atas hanya berdoa untuk keselamatan dari apa yang mereka yakini sebagai murka geologis. Baru setelah GI dan IDF merilis klasifikasi ulang seismik, kebenaran yang dingin dan brutal mulai menyebar melalui radio darurat dan media sosial. Ini adalah serangan yang disengaja, sebuah tindakan perang yang ditujukan untuk menghasilkan efek kehancuran geologis. Kesadaran ini, bahwa guncangan yang mereka rasakan adalah manifestasi dari operasi militer rahasia, memicu gelombang kemarahan, ketakutan, dan rasa tidak percaya yang mendalam di seluruh Israel Utara. Suara gemuruh itu kini bukan lagi suara bumi yang bergeser, tetapi suara kehancuran strategis yang telah menewaskan ribuan prajurit mereka. Dampak visual dari serangan rudal balistik Iran di gunung terpencil Galilea memberikan bukti fisik yang nyata dan mengerikan tentang skala kehancuran yang ditimbulkan. Begitu kabut ledakan dan debu masif mereda, pemandangan yang tersisa di lokasi hantaman adalah sebuah kawah raksasa yang menganga, sebuah anomali geologis yang tiba-tiba tercipta di jantung pegunungan Israel Utara. Kawah ini bukan hanya lubang di tanah, ini adalah monumen kehancuran yang diciptakan oleh kekuatan yang dirancang untuk memusnahkan struktur bawah tanah.
Tim survei udara awal dari IDF Engineering Corps yang berhasil mencapai zona bahaya setelah stabilisasi awal terpaksa mundur karena kondisi medan yang sangat tidak stabil. Tetapi citra beresolusi tinggi yang mereka kumpulkan memberikan estimasi yang menakutkan mengenai dimensi kawah. Menurut laporan internal yang bocor kepada stasiun radio Angkatan Darat Galei Tzahal, kawah tersebut diperkirakan memiliki diameter awal lebih dari 250 meter dan kedalaman yang belum terverifikasi, tetapi diperkirakan mencapai puluhan meter, menembus lapisan-lapisan batuan keras. Penciptaan kawah sebesar ini di lingkungan pegunungan padat adalah indikasi langsung dari penggunaan hulu ledak yang dirancang untuk penetrasi tanah dalam bunker booster, yang meledak jauh di bawah permukaan. Ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan batuan di titik hantaman, tetapi juga membalikan dan memuntahkan material dalam jumlah besar ke udara, mengubah puncak gunung menjadi mangkuk yang tertekan. Dr. Shai Ronen, seorang ahli geofisika dari Universitas Ben Gurion, menjelaskan dalam wawancara dengan kanal berita YET, bahwa energi seismik yang tercatat 4,5 skala Richter adalah kombinasi dari pelepasan energi ledakan dan deformasi plastis dari batuan yang menghasilkan kawah dan keruntuhan. Dia menekankan, kawah ini setara dengan kawah ledakan konvensional terbesar yang pernah kami saksikan di wilayah ini. Ini menunjukkan hulu ledak yang memiliki massa dan kecepatan yang luar biasa. Di sekitar tepi kawah, kondisi geologisnya sangat tidak stabil. Tanah dan batuan yang tersisa di sekelilingnya tampak seperti adonan yang diaduk, menurut deskripsi dalam laporan teknis IDF. Panas dan tekanan dari ledakan telah mengubah sifat fisik material di sekitarnya, menciptakan zona kejut termal dan fraktur batuan yang luas. Perubahan drastis pada topografi ini telah memperumit upaya pencarian dan penyelamatan, karena lereng gunung yang sebelumnya stabil kini menjadi tebing-tebing rapuh yang siap runtuh setiap saat. Juru bicara Komando Garda Depan, Home Front Command, memperingatkan publik dan personel penyelamat agar tidak mendekati radius 500 meter dari kawah karena risiko keruntuhan sekunder yang ekstrim. Kawah raksasa ini sendiri menjadi titik fokus di mana keruntuhan geologis primer bermula. Ledakan di bawah tanah yang menghasilkan kawah ini secara bersamaan memicu retakan dan pergeseran besar di bawah lapisan permukaan yang berdekatan. Fasilitas militer bawah tanah yang menjadi target, yang diyakini terletak langsung di bawah zona hantaman atau dihubungkan oleh jaringan terowongan yang luas, telah runtuh ke dalam dirinya sendiri, ditarik ke pusat kehampaan yang diciptakan oleh ledakan. Analisis citra termal yang dipublikasikan oleh Israel Space Agency, ISA, menunjukkan anomali panas yang signifikan di dasar kawah, yang diinterpretasikan sebagai sisa-sisa energi ledakan yang terperangkap dan mungkin menandakan adanya kebakaran di kedalaman yang belum terjamah. Lebih dari sekadar lubang besar, kawah ini adalah bukti nyata dari tujuan strategis Iran, melenyapkan target terperkuat secara total. Keberhasilan rudal balistik dalam menciptakan kerusakan geologis masif di daerah terpencil ini menjadi pelajaran pahit bagi semua kekuatan militer di dunia mengenai kerentanan fasilitas bawah tanah terhadap senjata berdaya ledak sangat tinggi. Untuk Israel, citra kawah yang didominasi oleh reruntuhan jutaan ton batuan itu adalah simbol permanen dari tragedi 2.300 tentara IDF yang hilang. Kawah ini menandai sebuah makam terbuka yang mustahil untuk digali, tempat di mana batas antara tanah dan kehampaan, antara hidup dan mati, telah terhapus oleh kekuatan rudal balistik. Dalam konteks narasi nasional, kawah ini akan selamanya dikenang sebagai luka Galilea, sebuah bekas luka yang ditinggalkan oleh perang langsung antar negara. Dampak serangan rudal balistik Iran yang menciptakan kawah raksasa di Galilea melampaui kehancuran titik hantaman semata. Ledakan itu memicu rangkaian keruntuhan geologis sekunder yang mengubah peristiwa militer menjadi bencana alam buatan manusia berskala masif. Setelah pelepasan energi seismik awal yang setara 4,5 skala Richter, struktur internal gunung target mengalami kegagalan struktural total. Lapisan batuan dan tanah yang dipegang oleh kekuatan geologis selama ribuan tahun tiba-tiba kehilangan kohesi, memicu longsoran raksasa yang belum pernah disaksikan di Israel dalam catatan sejarah. Fenomena ini, yang secara teknis disebut sebagai mass wasting atau gerakan massa, segera menimbun dan melenyapkan fasilitas militer bawah tanah yang menjadi sasaran. Menurut data visual dan model lidar yang dikumpulkan oleh tim geospasial darurat dari Technion, Israel Institute of Technology dan dibagikan kepada jurnal Science Nature Geoscience, perkiraan awal menunjukkan bahwa volume material yang bergerak telah mencapai jutaan ton. Longsoran ini terdiri dari campuran batuan keras, tanah liat, dan sedimen yang dihancurkan oleh ledakan. Skala bencana alamiah ini setara dengan keruntuhan sisi gunung yang disebabkan oleh gempa bumi besar atau letusan gunung berapi, bukan oleh sebuah hantaman rudal. Profesor Dov Keren,
seorang ahli geologi struktural dari Technion yang memimpin tim analisis, menjelaskan, rudal itu tidak hanya menciptakan lubang, tetapi juga mengirimkan gelombang tekanan hidrolik melalui air tanah dan gelombang kejut yang meretakkan batuan dasar di puluhan titik. Ini seperti mencabut jangkar geologis gunung itu, menyebabkan massa material bergerak ke bawah dengan kecepatan dan momentum yang tak terhentikan. Longsoran batu dan tanah ini bergerak menuruni lereng gunung dengan kekuatan yang menghancurkan. Material-material padat ini meluncur ke lembah-lembah dan ngarai di sekitarnya, menimbun segala sesuatu di jalurnya. Jaringan jalan raya kecil dan jalan militer yang digunakan untuk mengakses fasilitas terpencil tersebut seketika terputus dan lenyap di bawah tumpukan puing. Sebuah laporan darurat yang dirilis oleh Kementerian Infrastruktur Nasional menyebutkan bahwa beberapa rute utama menuju lokasi telah terhapus dari peta, memerlukan operasi rekayasa yang besar hanya untuk membuka jalan bagi tim penyelamat. Kehancuran infrastruktur jalan ini secara tragis menghambat respons cepat yang sangat dibutuhkan setelah insiden, memutus harapan untuk menjangkau korban di menit-menit emas. Di lokasi fasilitas bawah tanah, keruntuhan geologis ini menjadi segel mati bagi 2.300 tentara IDF yang terperangkap. Ledakan rudal telah merusak dan melemahkan terowongan serta bunker yang diperkeras, tetapi longsoran sekunder yang membawa jutaan ton material inilah yang benar-benar menghancurkan dan menimbun seluruh struktur. Keruntuhan itu terjadi secara berlapis-lapis. Pertama, plafon bunker yang retak mulai runtuh, kemudian, tekanan vertikal dari material longsoran di atasnya memampatkan struktur yang tersisa hingga benar-benar hancur. Mayor Jenderal Purnawirawan Tal Russo, mantan Komandan Unit Teknik, yang berbicara kepada saluran 13 News dengan nada sedih, menggambarkan situasi itu sebagai penguburan massal yang paling efisien dan mematikan. Rudal itu hanya melukai, tetapi gunung yang runtuh menelan mereka hidup-hidup. Skala longsoran ini juga menciptakan dampak lingkungan yang mendalam. Sungai-sungai kecil di kaki gunung terblokir oleh puing-puing, berpotensi memicu banjir bandang di hari-hari mendatang. Vegetasi yang luas, termasuk kawasan hutan yang dilindungi, telah tercabut dan terkubur. Pemandangan di lokasi kini didominasi oleh warna kelabu kecoklatan dari batuan yang terbuka dan tanah yang tergelincir, sebuah perubahan drastis pada topografi hijau Galilea. Otoritas Taman dan Alam Israel segera mengumumkan bahwa seluruh zona pegunungan tersebut adalah area terlarang, tidak hanya karena bahaya keamanan, tetapi juga karena bahaya geologis yang terus-menerus. Keterlibatan longsoran jutaan ton ini dalam bencana tersebut menegaskan bahwa serangan rudal Iran bukan hanya tentang kehancuran militer, tetapi juga tentang rekayasa bencana. Dengan menargetkan titik lemah geologis, Iran berhasil mengubah benteng pertahanan Israel menjadi jebakan kematian, memanfaatkan alam untuk menggandakan efek mematikan dari senjata mereka. Operasi pencarian dan penyelamatan kini harus berhadapan bukan hanya dengan reruntuhan bangunan, tetapi dengan lapisan tebal material geologis yang tidak stabil, membuat pemulihan jenazah para prajurit yang terkubur menjadi tantangan yang hampir mustahil untuk diatasi. Longsoran batu dan tanah ini telah menciptakan sebuah makam permanen dan tak terjangkau di perut Gunung Galilea. Bagi ribuan penduduk yang mendiami lembah-lembah dan perbukitan di sekitar Gunung Galilea yang menjadi sasaran, momen hantaman rudal itu adalah pengalaman sensorik yang sepenuhnya membingungkan, mengerikan, dan tak terlupakan. Dalam keheningan malam, mereka merasakan dan mendengar sesuatu yang mereka yakini sebagai awal dari bencana alam terburuk dalam hidup mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan dan menjadi korban sekunder dari sebuah operasi militer canggih. Kisah-kisah yang dikumpulkan dari para penyintas di Kiryat Shmona, Safed, dan Migdal Haemek mengungkapkan kepanikan massal yang dipicu oleh guncangan hebat yang tiba-tiba, diikuti oleh anomali akustik yang tak terduga, suara gemuruh yang berlangsung lama. Rina Ezra, seorang ibu tunggal yang tinggal di sebuah pemukiman dekat perbatasan Lebanon, menceritakan pengalamannya kepada reporter saluran 11 News sambil air mata. "Saya sedang menidurkan anak saya. Tiba-tiba, ranjang terasa seperti dilempar ke atas dan ke samping. Itu bukan guncangan pelan yang bergetar. Itu hantaman keras. Saya yakin atap akan runtuh menimpa kami," katanya. Rina menggambarkan bagaimana ia dan anaknya segera berlari ke ruang aman mereka, hanya untuk menyadari bahwa siren rudal yang biasa mereka dengar tidak berbunyi. Tidak ada peringatan. "Kami hanya berpikir, ini dia, gempa bumi besar yang selalu dikatakan oleh para ahli akan datang." Kekurangan peringatan dari sistem pertahanan udara adalah faktor utama yang membuat warga sipil keliru mengidentifikasi sifat ancaman yang mereka hadapi. Pola unik guncangan ini,
yang digambarkan sebagai sentakan vertikal tunggal yang masif, dan bukan getaran lateral yang berulang-ulang, segera menjadi topik utama dalam liputan darurat radio Angkatan Darat Galei Tzahal. Dr. Amos Tamir, seorang psikolog yang diwawancarai, menjelaskan bahwa guncangan yang tidak sesuai dengan pengalaman gempa sebelumnya meningkatkan tingkat trauma. Ketika bumi berguncang tidak seperti yang kita harapkan, otak merespons dengan ketidakpastian yang ekstrim dan memicu respons fight or flight yang lebih parah. Mereka tidak merasakan gempa, mereka merasakan ledakan yang mengguncang bumi. Namun, elemen paling mengganggu yang diceritakan oleh hampir setiap saksi mata adalah suara gemuruh yang konstan setelah guncangan awal. Gemuruh ini tidak seperti suara ledakan tunggal yang cepat mereda. Sebaliknya, gemuruh itu bertahan selama beberapa menit, sebuah suara frekuensi rendah yang kuat dan mengancam, seolah-olah bumi sedang merobek dirinya sendiri, seperti yang diceritakan oleh Eli Cohen, seorang pemilik toko dari Safed, kepada kantor berita The Times of Israel. Gemuruh yang berkelanjutan ini adalah manifestasi akustik dari keruntuhan geologis dan longsoran jutaan ton batu dan tanah di Gunung Target, sebuah proses yang memakan waktu. Fenomena ini membuat warga semakin yakin bahwa patahan geologis yang besar baru saja terbuka. Mereka melaporkan perasaan berdebar, tekanan di dada, dan bahkan kaca yang terus bergetar ringan jauh setelah guncangan awal berakhir. Ketidaksadaran akan operasi militer yang sedang berlangsung menjadi selubung ilusi yang tragis. Sementara ribuan nyawa militer terkubur dalam tragedi yang direkayasa oleh musuh, warga sipil berjuang melawan kegelapan, akibat pemadaman listrik, dan ketakutan terhadap bencana alam. Mereka melakukan tindakan yang sesuai dengan protokol gempa, berlindung di bawah meja atau di ruang aman dan menunggu aftershock. Tidak ada yang mengungsi untuk menghindari zona serangan, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berada di zona serangan. Dalam sebuah laporan eksklusif oleh saluran 13 News, rekaman kamera dashboard dari sebuah mobil yang melintas di Highway 90 pada saat hantaman menunjukkan mobil-mobil berhenti mendadak. Pengemudi keluar dengan panik, melihat ke langit dan pegunungan, tetapi tidak ada yang melihat rudal atau pesawat tempur. Mereka hanya melihat kegelapan dan kemudian mendengar gemuruh yang menakutkan itu. Baru pada saat tim tanggap darurat pertama dan personel militer mulai bergerak menuju Gunung Target, warga sipil mulai menyadari skala insiden yang sebenarnya. Tetapi bahkan kemudian, informasi awal yang diberikan kepada mereka hanya bersifat minimal, tentang insiden keamanan besar, tetap mempertahankan ilusi gempa bumi. Perasaan ditipu atau dibiarkan dalam ketidaktahuan oleh keadaan ini akan menjadi salah satu faktor kunci dalam analisis moral publik pasca bencana. Ketika kebenaran akhirnya terungkap bahwa peristiwa seismik 4,5 skala Richter adalah hasil dari serangan musuh yang sangat kuat, bukan gempa bumi, pengalaman warga sipil tentang gempa itu berubah secara retrospektif menjadi saksi bisu atas kerugian yang sangat besar, mengikat trauma pribadi mereka dengan tragedi nasional 2.300 tentara IDF yang hilang di dalam perut gunung. Kisah-kisah mereka menjadi pengingat yang menyakitkan betapa tipisnya dinding antara perdamaian dan perang, dan betapa cepatnya serangan militer strategis dapat meniru kekuatan alam yang paling menghancurkan. Tragedi mengerikan yang menyelimuti peristiwa seismik buatan manusia di Galilea mencapai titik klimaksnya dengan konfirmasi awal mengenai kerugian personel militer yang sangat besar. Fokus utama kehancuran kini beralih ke fasilitas militer rahasia bawah tanah yang menjadi target rudal balistik Iran. Struktur yang dirancang untuk menjadi benteng terkuat Israel justru berubah menjadi jebakan kuburan massal. Perkiraan awal dari Markas Besar Pasukan Pertahanan Israel, IDF, yang disampaikan dalam sebuah pengarahan yang sangat tegang dan emosional oleh Kepala Staf Umum, menunjukkan bahwa diperkirakan 2.300 tentara IDF terkubur hidup-hidup di dalam fasilitas yang kini telah runtuh total dan tertimbun oleh jutaan ton batuan longsor. Angka 2.300 bukan sekadar statistik, itu adalah kehilangan nyawa yang tak tertandingi dalam sejarah Israel, melebihi gabungan korban dalam Perang Yom Kippur dan konflik Lebanon. Fasilitas yang dihantam diyakini sebagai kompleks komando, komunikasi, dan penyimpanan strategis yang sangat vital, yang pada saat serangan kebetulan sedang menampung jumlah personel yang sangat padat. Menurut laporan yang diverifikasi oleh unit intelijen militer, AMAN, sejumlah besar prajurit sedang melakukan pelatihan simulasi jangka panjang dan rotasi shift baru di dalam bunker yang dirancang untuk operasional penuh di masa perang. Rudal balistik Iran telah mencapai sasaran pada saat paling rentan. Kematian para prajurit ini bukanlah akibat langsung dari ledakan awal, melainkan dari keruntuhan struktural dan geologis yang mengikutinya. Kolonel Purnawirawan Avi Mizrahi, seorang ahli teknik militer yang diwawancarai oleh saluran berita Ma'arif,
menjelaskan mekanisme tragedi tersebut. Rudal bunker booster itu dirancang untuk menembus lapisan pelindung yang paling keras. Ledakannya menghancurkan inti fasilitas. Namun, yang membunuh sebagian besar dari mereka adalah tekanan luar biasa dari batuan gunung yang runtuh. Bayangkan jutaan ton batu jatuh dan memampatkan setiap ruang, setiap terowongan, hingga kedalaman tertentu. Tidak ada yang bisa bertahan dari tekanan geologis sebesar itu. Struktur beton bertulang yang seharusnya menawarkan perlindungan dirobek menjadi serpihan, dan ruang-ruang hidup serta pos komando seketika terisi oleh reruntuhan batuan dan tanah. Operasi penyelamatan, atau yang lebih tepatnya operasi pemulihan, menghadapi tantangan yang hampir mustahil. Tim darurat menemukan bahwa akses ke fasilitas bawah tanah tersebut telah lenyap sepenuhnya. Jalan masuk utama kini ditutupi oleh longsoran masif, dan bahkan penggalian lubang baru secara vertikal menghadapi lapisan batuan yang sangat keras dan tidak stabil akibat ledakan. Juru bicara Komando Garda Depan, Home Front Command, dalam konferensi pers yang disiarkan di seluruh negeri, dengan suara tercekat mengakui kesulitan tersebut. Kami berhadapan bukan dengan reruntuhan bangunan normal. Kami berhadapan dengan gunung yang runtuh ke dalam dirinya sendiri. Penggunaan alat berat berpotensi memicu keruntuhan sekunder yang akan membahayakan tim penyelamat. Kami bekerja dalam kondisi di mana setiap langkah berisiko. Identifikasi dan evakuasi korban diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun, dan kemungkinan besar sebagian besar tubuh tidak akan pernah bisa dijangkau atau dipulihkan sepenuhnya. Pengumuman ini, yang dirilis melalui kantor juru bicara IDF, memicu gelombang duka yang mendalam dan protes yang meluas dari keluarga para prajurit yang hilang. Mereka menuntut penjelasan mengapa fasilitas dengan personel sebanyak itu menjadi target yang begitu mudah diserang dan mengapa sistem pertahanan gagal. Pertanyaan-pertanyaan ini segera menjadi inti krisis politik dan militer yang dihadapi pemerintah. Tragedi ini melampaui kerugian manusia. Hilangnya 2.300 personel, yang mencakup perwira senior, teknisi spesialis, dan unit komando, secara signifikan mengurangi kemampuan operasional dan intelijen IDF. Fasilitas yang hancur itu sendiri adalah pusat saraf penting, dan kehancurannya adalah pukulan strategis yang setara dengan hilangnya satu divisi penuh. Menteri Pertahanan, dalam pernyataan yang menyedihkan kepada Knesset, menyebut insiden itu sebagai luka abadi di hati bangsa, dan bersumpah bahwa pembalasan akan setara dengan skala kehilangan yang dialami. Kini, setiap kota dan komunitas di Israel berduka. Daftar nama korban yang terperangkap mencakup seluruh spektrum masyarakat Israel, dari pemuda yang baru direkrut hingga veteran karir. Media nasional, termasuk kanal berita YET, mendedikasikan seluruh liputan mereka untuk kisah-kisah pribadi dari para tentara yang hilang, mengubah fokus dari kekacauan geopolitik menjadi duka kolektif yang mendalam. Jumlah 2.300 nyawa yang terkubur hidup-hidup oleh gunung yang diaktifkan oleh musuh ini, adalah simbol paling tragis dari eskalasi konflik yang telah mengubah Galilea menjadi makam militer terbesar. Kekalahan ini bukan hanya militer, tetapi juga spiritual, meninggalkan bekas luka yang akan membentuk kebijakan dan psikologi Israel selama beberapa generasi mendatang. Menyusul konfirmasi tragedi mengerikan yang menewaskan 2.300 tentara IDF di fasilitas bawah tanah, operasi yang semula diharapkan menjadi misi penyelamatan segera berubah menjadi upaya pemulihan mayat yang sangat kompleks dan berbahaya. Tim penyelamat yang dikerahkan ke Gunung Galilea menghadapi serangkaian tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah lokasi bencana menjadi zona perang geologis yang tidak stabil. Komando operasi ini dipimpin oleh Komando Garda Depan, Home Front Command, dibantu oleh unit elit dari Korps Zeni Tempur IDF, Yahalom, yang spesialisasi dalam peperangan bawah tanah dan penanganan reruntuhan. Tantangan utama di lapangan adalah akses dan stabilitas geologis. Rudal Iran telah memicu longsoran jutaan ton batu dan tanah, yang sepenuhnya menimbun setiap jalan masuk dan jalan layanan menuju fasilitas yang hancur. Mayor Jenderal Yossi Goren, komandan operasi lapangan yang diwawancarai langsung oleh jaringan beritakan 11 dari lokasi kejadian, menggambarkan situasinya. Kami tidak bisa menggunakan peralatan berat di sebagian besar area. Setiap gerakan berpotensi memicu keruntuhan sekunder. Gunung ini sakit. Ia sedang sekarat. Dan kami harus masuk ke dalam. Tim pertama harus menggunakan metode rappelling dan peralatan ringan untuk mencapai tepi kawah raksasa yang masih berasap, sambil menghindari zona material yang sangat longgar. Upaya awal difokuskan pada pengeboran eksplorasi kecil untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Unit 669, unit penyelamat tempur, IDF dikerahkan dengan teknologi ground penetrating radar,
GPR, dan sensor akustik sensitif tinggi untuk mendeteksi getaran atau suara dari bawah tanah. Sayangnya, laporan dari juru bicara militer IDF yang dirilis ke media pada pagi hari berikutnya mengonfirmasi bahwa setelah 18 jam pencarian intensif, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi di bawah reruntuhan. Suara gemuruh dari keruntuhan yang berkelanjutan dan ketebalan material penimbun yang ekstrim, yang mencapai puluhan meter di beberapa titik, menghilangkan harapan untuk menemukan korban selamat. Maka, operasi bergeser total menjadi misi pemulihan dan identifikasi. Tim harus berjuang melawan lapisan-lapisan batuan keras yang hancur dan tertanam erat, breksi ledakan, sebuah material yang jauh lebih sulit untuk dipindahkan daripada reruntuhan beton biasa. Alat berat seperti buldoser khusus dan ekskavator hidrolik besar hanya dapat beroperasi di zona perimeter yang relatif aman. Untuk mencapai kedalaman fasilitas, tim harus membangun jalan akses baru melalui lereng longsoran, sebuah pekerjaan yang diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu hanya untuk membuka jalur kerja yang aman. Profesor Amos Gilad, seorang ahli geoteknik sipil yang diminta IDF sebagai penasihat, mengungkapkan kekhawatirannya kepada harian Yediot Ahronot. Kami harus menggali gunung ini sedikit demi sedikit, hampir secara manual di beberapa titik kritis. Targetnya berada sangat dalam. Ini akan menjadi operasi pemulihan terlama dan paling mahal dalam sejarah negara ini, dan kita tidak bisa menjamin akan menemukan semua jasad. Aspek paling memilukan dari operasi ini adalah identifikasi korban. Fasilitas tersebut diyakini menampung personel dari berbagai unit, dan dengan tingkat kehancuran struktural dan dampak ledakan yang masif, banyak jenazah dikhawatirkan tidak utuh atau sulit diidentifikasi. Layanan Rabi Militer IDF dan Institut Kedokteran Forensik Nasional telah mendirikan markas sementara di dekat lokasi untuk memulai pengumpulan sampel DNA dari keluarga tentara yang hilang dan mencocokkannya dengan temuan. Situasi ini telah memicu tekanan emosional dan spiritual yang luar biasa, dengan ratusan keluarga berkumpul di pos pemeriksaan terdekat, menuntut informasi dan akses ke lokasi yang kini ditutup rapat sebagai zona militer berbahaya. Di tengah upaya teknis dan logistik yang luar biasa ini, muncul pula tantangan politik dan moral. Kerabat korban, melalui Komite Keluarga Tentara yang Hilang, secara terbuka mengkritik IDF karena dianggap terlalu cepat menyatakan operasi ini sebagai misi pemulihan, bukan penyelamatan. Mereka menuntut pengerahan teknologi yang lebih berani dan agresif, sebuah tuntutan yang dibantah oleh IDF karena risiko tinggi terhadap personel penyelamat. Juru bicara Komando Garda Depan kembali menekankan, tanggung jawab kami adalah kepada yang hilang, tetapi juga kepada personel yang sekarang mempertaruhkan nyawa mereka di atas struktur yang setiap saat bisa runtuh kembali. Kami harus bekerja dengan hati-hati ekstrim. Operasi pemulihan di Galilea ini menjadi simbol nyata dari harga yang harus dibayar Israel atas serangan rudal Iran. Setiap ton batuan yang dipindahkan merupakan pengingat akan 2.300 nyawa yang terkubur, dan setiap hari tanpa penemuan signifikan hanya memperdalam duka nasional. Proses ini tidak hanya tentang menggali reruntuhan, tetapi tentang upaya negara untuk mengambil kembali putra-putranya dari perut bumi yang telah diubah oleh musuh menjadi makam massal. Upaya pemulihan ini diperkirakan akan menjadi saga nasional yang berlarut-larut, menegaskan skala bencana yang telah menimpa militer Israel. Kabar mengenai hantaman rudal balistik Iran yang disengaja di Galilea, yang menciptakan efek seismik 4,5 skala Richter dan menyebabkan kerugian besar dengan 2.300 tentara IDF terkubur, seketika memicu krisis politik dan militer paling parah dalam sejarah Israel. Respons dari Tel Aviv, yang awalnya terhuyung-huyung antara penyangkalan dan kepanikan, segera mengeras menjadi pernyataan kemarahan dan tekad untuk membalas, tetapi juga dibayangi oleh gejolak internal dan tuduhan kegagalan intelijen. Markas besar IDF, Tekiria, yang berlokasi di Tel Aviv, menjadi pusat aktivitas panik dan tegang. Juru bicara kepala staf, dalam konferensi pers yang tertunda dan disiarkan secara nasional melalui jaringan penyiaran publik KAN 11, secara resmi mengonfirmasi skala bencana tersebut. Pernyataan tersebut, yang dibacakan dengan nada yang sangat serius dan tanpa rincian operasional, menegaskan, kerugian personel kami di fasilitas utara adalah besar dan tidak dapat diatasi. Kami telah kehilangan ribuan putra dan putri terbaik bangsa. Serangan ini adalah tindakan agresi terburuk yang pernah dialami negara ini. Kami akan membalas dengan kekuatan yang tidak pernah dilihat musuh kami. Konfirmasi ini diikuti oleh penaikan status kesiapan militer ke level tertinggi, yang dikenal sebagai level C, dan mobilisasi mendadak unit-unit cadangan di seluruh negeri. Secara politik, Kabinet Keamanan segera mengadakan pertemuan darurat maraton di bunker rahasia di bawah Yerusalem.
Pertemuan ini berlangsung selama hampir 48 jam tanpa henti, dengan laporan-laporan yang bocor kepada harian Haaretz menunjukkan adanya perdebatan sengit di antara para menteri. Perdana Menteri, dalam pidato yang disiarkan di seluruh dunia, mengutuk Iran atas kejahatan perang yang disengaja merekayasa bencana geologis, dan mendeklarasikan status bencana militer nasional di wilayah utara. Keputusan ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya darurat tanpa melalui proses birokrasi biasa dan memberi kontrol penuh kepada militer atas zona bencana. Pidato Perdana Menteri, yang penuh dengan janji pembalasan yang sepadan dengan kedalaman luka kami, dirancang untuk menenangkan publik yang kini diliputi duka dan kemarahan. Namun, respons politik ini tidak luput dari kritik keras. Beberapa anggota oposisi dan bahkan beberapa anggota koalisi yang diwawancarai oleh saluran 12 News menuntut penyelidikan segera atas kegagalan intelijen dan pertahanan udara. Pertanyaan besar yang menggantung adalah, bagaimana rudal balistik jarak jauh dapat melintasi wilayah Israel tanpa dicegat oleh sistem pertahanan multilapis seperti Iron Dome dan Arrow? Dan yang lebih penting, bagaimana intelijen Israel gagal mendeteksi atau mencegah peluncuran rudal yang jelas-jelas ditujukan ke fasilitas yang begitu strategis dan penuh personel? Mantan Menteri Pertahanan, dalam sebuah wawancara yang eksplosif, menuduh kepemimpinan militer terlalu fokus pada ancaman proksi sambil mengabaikan ancaman strategis langsung. Reaksi politik juga memicu deklarasi kebijakan baru mengenai aturan keterlibatan. Segera setelah konfirmasi kerugian, Kabinet Keamanan merilis pernyataan yang sangat singkat melalui kantor Perdana Menteri yang menyatakan, ambang batas telah dilewati. Tidak ada lagi yang sama. Setiap pembalasan akan menargetkan infrastruktur yang secara langsung mendukung kemampuan militer dan nuklir Iran. Meskipun tidak ada deklarasi perang resmi, pernyataan ini secara luas diinterpretasikan sebagai persetujuan untuk melancarkan serangan balasan langsung dan signifikan di wilayah Iran, menandai perubahan fundamental dari kebijakan penahanan berbasis proksi sebelumnya. Di tengah gejolak ini, Menteri Keuangan mengumumkan paket bantuan darurat besar-besaran, tidak hanya untuk mendukung keluarga 2.300 prajurit yang hilang, tetapi juga untuk memobilisasi sumber daya nasional guna upaya pemulihan. Anggaran darurat dialokasikan untuk membiayai operasi geologis masif di Galilea yang diperlukan untuk pemindahan jutaan ton longsoran. Seluruh narasi politik dalam negeri seketika didominasi oleh duka, kemarahan, dan persiapan perang. Protes spontan dan besar-besaran meletus di Tel Aviv dan Yerusalem, tidak hanya mengecam Iran, tetapi juga menyalahkan pemerintah atas kelalaian yang menyebabkan bencana militer terburuk ini. Respons awal Israel adalah campuran antara duka nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan persiapan militer yang dipercepat untuk apa yang diperkirakan akan menjadi konflik regional langsung. Keputusan untuk membalas secara langsung Iran, didorong oleh trauma 2.300 korban dan kemarahan publik, telah mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Israel telah menarik garis merah baru, dan sekarang seluruh dunia menunggu untuk melihat seberapa jauh mereka akan melangkah dalam menanggapi kehancuran yang direkayasa secara seismik ini. Krisis politik ini berpusat pada siapa yang akan bertanggung jawab atas kegagalan yang memungkinkan musuh mengubah sebuah gunung menjadi makam. Peristiwa seismik 4,5 skala Richter di Galilea, yang dikonfirmasi sebagai serangan rudal balistik langsung dari Iran yang menewaskan 2.300 tentara IDF, seketika merobek lapisan tipis stabilitas regional, mengubah konflik proksi menjadi konfrontasi antar negara yang paling berbahaya dalam beberapa dekade. Analisis kontekstual geopolitik menunjukkan bahwa motif utama Iran adalah untuk menunjukkan kemampuan balistik strategisnya dan mendikte ulang aturan konfrontasi di Timur Tengah, sementara reaksi internasional terpecah antara kecaman keras dan seruan panik untuk deeskalasi. Motif serangan dan pergeseran doktrin Iran. Para analis militer di seluruh dunia sepakat bahwa pemilihan target dan metode serangan menunjukkan pergeseran doktrin yang radikal dari Teheran. Iran tidak lagi puas berperang melalui Hizbullah di Lebanon atau faksi bersenjata di Gaza. Serangan ini adalah pernyataan kekuatan yang langsung dan berani. Dr. Hassan Rouhani, seorang pakar Iranologi di Pusat Studi Strategis Timur Tengah di London, yang diwawancarai oleh BBC World News, menyatakan, ini adalah serangan 2-1. Iran tidak hanya menghancurkan fasilitas militer strategis Israel dan menyebabkan korban jiwa yang masif, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas, kami dapat menembus sistem pertahanan kalian, dan kami dapat menimbulkan kehancuran yang memiliki efek setara dengan bencana alam. Mereka menggunakan efek geologis sebagai senjata.
Motif spesifik diyakini sebagai pembalasan terencana atas rangkaian operasi rahasia Israel yang ditujukan pada program nuklir dan rudal Iran. Namun, skala pembalasan ini, yang menghasilkan kerugian militer Israel terbesar, jauh melampaui perhitungan yang diperkirakan. Jaringan intelijen Stratfor, dalam laporan analisis mendalam mereka, mencatat bahwa pemilihan gunung terpencil untuk menyembunyikan fasilitas bawah tanah menunjukkan tingkat kecanggihan intelijen Iran yang mengkhawatirkan. Serangan ini bertujuan untuk meruntuhkan moral publik dan militer Israel sambil membangun kredibilitas Iran sebagai kekuatan yang mampu melawan Israel secara simetris, bukan hanya asimetris. Reaksi global, kecaman dan keprihatinan panik. Reaksi dari komunitas internasional sangat cepat, meskipun tidak terpadu. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, mengeluarkan kecaman terkuat. Presiden AS, dalam pidato yang disiarkan dari Ruang Oval, menyebut serangan itu sebagai tindakan terorisme negara yang tidak dapat dibenarkan, dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh dan tak tergoyahkan kepada Israel dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk membela diri. Dalam konferensi pers oleh Departemen Luar Negeri AS, juru bicaranya mengumumkan bahwa Washington akan segera memulai konsultasi darurat dengan sekutu-sekutu NATO dan Dewan Keamanan PBB. Namun, di balik janji dukungan, terdapat nada keprihatinan yang mendalam mengenai potensi pembalasan Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, segera mengadakan sesi darurat Dewan Keamanan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang sangat mendesak, menyerukan pengendalian diri yang ekstrim dari kedua belah pihak. Kita berada di ambang perang regional yang tak terbayangkan. Eskalasi ini harus dihentikan. Semua pihak harus menarik diri dari jurang kehancuran, kata Guterres, yang dikutip oleh UN News. Negara-negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, juga mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk serangan Iran sambil secara bersamaan mendesak Israel untuk menghindari pembalasan langsung yang dapat menyulut konflik skala penuh. Mereka khawatir bahwa serangan balasan Israel di tanah Iran akan memicu konflik yang dapat melibatkan jutaan orang dan mengganggu pasokan energi global. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok mempertahankan sikap yang lebih hati-hati. Meskipun menyatakan keprihatinan atas eskalasi, mereka menekankan perlunya solusi diplomatik jangka panjang dan secara tersirat mengkritik kebijakan regional Israel sebagai pemicu ketegangan. Sikap ini menyoroti perpecahan geopolitik global yang mencegah konsensus PBB yang kuat. Krisis regional, sekutu dan musuh. Dampak serangan terasa langsung di ibu kota Arab. Negara-negara Arab yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah kesepakatan Abraham, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, berada dalam posisi yang sangat sulit. Secara resmi, mereka mengeluarkan pernyataan yang menyerukan deeskalasi, tetapi di balik layar, sumber diplomatik yang diwawancarai oleh kantor berita Al Jazeera melaporkan bahwa mereka khawatir bahwa pembalasan Israel dapat menyeret seluruh kawasan ke dalam perang, yang akan merusak aliansi baru dan investasi ekonomi mereka. Sebaliknya, Hizbullah di Lebanon dan faksi-faksi proksi Iran lainnya di Yaman dan Irak merayakan serangan tersebut. Juru bicara Hizbullah memuji serangan itu sebagai respons yang sah dan efektif terhadap agresi Zionis, dan berjanji akan memberikan dukungan penuh jika terjadi perang regional. Jaringan berita Press TV Iran menyiarkan liputan perayaan di Teheran, mengklaim bahwa rudal itu adalah hukuman yang adil bagi musuh Zionis. Intinya, serangan seismik ini telah memosisikan kembali Iran dan Israel pada jalur konfrontasi langsung, memaksa setiap negara di dunia untuk memilih pihak. Kerugian 2.300 nyawa telah menjadi titik balik yang mengerikan, mendorong Israel ke ambang pembalasan yang hampir pasti akan memicu perang regional. Sekarang, tekanan terbesar dari komunitas internasional bukanlah pada Iran, yang telah melancarkan serangannya, tetapi pada Israel untuk menahan diri, sebuah permintaan yang sangat sulit dipenuhi mengingat skala kehilangan yang tak terbayangkan. Dunia menahan napas, menunggu apakah diplomasi dapat menghentikan spiral pembalasan yang kini tampaknya tak terhindarkan. Serangan rudal balistik Iran di Galilea, yang direkayasa untuk menghasilkan efek setara gempa 4,5 skala Richter dan menewaskan 2.300 tentara IDF, segera memicu gelombang analisis kritis dari komunitas pakar militer dan seismologi di seluruh dunia. Para ahli berusaha memahami secara rinci bagaimana Iran berhasil mencapai daya hancur seismik yang begitu besar dan, yang lebih penting, pelajaran pahit apa yang harus diambil Israel mengenai kerentanan fasilitas bawah tanahnya. Evaluasi daya ledak dan taktik baru. Di mata para ahli militer,
Serangan ini adalah sebuah terobosan mengerikan dalam persenjataan konvensional. Analisis yang dilakukan oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis, IISS, yang bermarkas di London, dan dipublikasikan secara eksklusif kepada harian Financial Times, menunjukkan bahwa rudal yang digunakan pasti membawa hulu ledak yang sangat berat, kemungkinan melebihi 1 ton bahan peledak tinggi, dikombinasikan dengan bahan bakar padat yang memaksimalkan kecepatan hantaman. Ini bukan sekadar ledakan besar, ini adalah ledakan yang dirancang secara presisi untuk menembus lapisan batuan dan meledak pada kedalaman optimal, jelas Dr. Mark Fitzpatrick, seorang analis militer senior di IISS. Ia menambahkan bahwa rudal tersebut harus memiliki hulu ledak penetrasi multitahap yang mampu menembus lapisan perlindungan beton dan batuan sebelum meledak, mentransfer energi ledakan secara efisien ke dalam struktur geologis target. Kekuatan ledak ini, yang setara dengan pelepasan energi seismik 4,5 skala Richter, secara efektif mengubur fasilitas bawah tanah, bukan hanya merusaknya. Yang paling mengkhawatirkan adalah aspek taktik baru, penggunaan serangan militer untuk meniru efek gempa. Kolonel Purnawirawan Overziv, seorang pakar peperangan rudal yang memberikan analisis mendalam kepada Channel 12 News, menyebutnya sebagai peperangan georekayasa. Menurut Kolonel Ziv, Iran tampaknya telah menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk memetakan kerentanan geologis Israel, mencari lokasi di mana hantaman tunggal dapat memicu kegagalan struktural alamiah, longsoran dan keruntuhan, pada skala yang tidak proporsional dengan ukuran hulu ledak. Mereka tidak hanya mengincar fasilitas itu, mereka mengincar gunung yang menaunginya. Mereka ingin gunung itu runtuh dan melakukan sisa pekerjaan mereka. Ini adalah strategi yang sangat cerdas dan sangat mematikan, tegas Kolonel Ziv. Taktik ini menggeser perang dari teknologi pertahanan rudal ke perang geologi. Kerentanan infrastruktur bawah tanah Israel. Bagi para insinyur pertahanan dan seismolog, tragedi ini menjadi lampu merah besar mengenai kerentanan fasilitas bawah tanah Israel. Selama beberapa dekade, Israel mengandalkan pembangunan di bawah tanah, dari pos komando, ruang operasi, hingga bunker komunal, sebagai pertahanan terbaiknya melawan serangan rudal konvensional. Konsepnya adalah bahwa batuan padat dan beton tebal akan memberikan perlindungan superior. Namun, Dr. Talia Moore, seorang insinyur geoteknik yang menghususkan diri pada struktur bawah tanah di Institut Teknologi Israel, Technion, menyampaikan keraguan mendalamnya dalam wawancara dengan kanal berita YET. Selalu ada anggapan bahwa semakin dalam, semakin aman. Tetapi kedalaman juga berarti Anda berada di bawah beban vertikal yang jauh lebih besar dari batuan di atas. Jika ledakan musuh dapat melemahkan struktur penopang di bawah titik kritis tertentu, dan hulu ledak ini jelas melakukannya, maka beban jutaan ton batuan itu sendiri yang menjadi senjata mematikan, jelas Dr. Moore. Ia menyimpulkan bahwa desain bunker kuno Israel mungkin tidak memperhitungkan ancaman rudal balistik superpenetrasi yang dirancang untuk menghasilkan keruntuhan geologis. Data seismik yang dianalisis oleh GI, yang menunjukkan ledakan yang sangat efisien dalam menghasilkan gelombang kejut yang merusak, kini digunakan untuk memodelkan ulang semua fasilitas strategis bawah tanah Israel lainnya. Laporan rahasia IDF yang ditujukan kepada kepala staf, yang detailnya bocor kepada kantor berita Mako, menyarankan bahwa ratusan fasilitas militer dan sipil bawah tanah mungkin perlu diperkuat ulang atau bahkan ditinggalkan. Analisis menunjukkan bahwa ledakan di Galilea memicu gelombang getaran frekuensi rendah yang mampu meresonansi dengan frekuensi alami struktur beton bertulang, menyebabkan kegagalan material yang cepat. Kesimpulannya, para pakar sepakat bahwa serangan ini adalah game changer. Ini menantang premis dasar keamanan Israel, mengubah benteng pertahanan menjadi liang kubur bagi 2.300 prajurit IDF. Analisis gabungan dari ahli militer dan geologi menyimpulkan bahwa Iran tidak hanya memiliki rudal yang mumpuni, tetapi juga memiliki strategi perang inovatif yang memanfaatkan fisika dan geologi bumi untuk menciptakan kehancuran masif. Ancaman yang dihadapi Israel kini bukan lagi hanya rudal, tetapi ancaman gunung yang dapat diubah menjadi bom geologis. Kehilangan 2.300 tentara IDF yang terkubur hidup-hidup di Galilea bukan hanya sebuah insiden tragis, melainkan sebuah bencana eksistensial yang menjanjikan dampak jangka panjang yang mendalam, baik pada kemampuan militer Israel maupun pada psikologi kolektif bangsa. Serangan seismik oleh rudal Iran ini telah menciptakan kesenjangan kekuatan yang tiba-tiba dan krisis moral yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk disembuhkan. Kesenjangan kekuatan dan kapabilitas IDF. Hilangnya 2.300 personel tidak dapat diukur hanya dari jumlahnya,
Itu adalah kehilangan yang terfokus pada personel kunci di fasilitas komando dan kontrol strategis. Menurut analisis yang dirilis oleh Institut Keamanan Nasional, INSS, di Tel Aviv, yang disorot dalam liputan mendalam oleh harian Globes, korban tersebut meliputi perwira senior intelijen, teknisi komunikasi siber spesialis, dan komandan operasional lapangan yang memiliki keahlian yang sangat terspesialisasi dan tidak mudah digantikan. Kita tidak hanya kehilangan 2.300 tentara, kita kehilangan ratusan tahun kolektif dari pelatihan, pengalaman, dan memori institusional, ujar Profesor Amos Harari, seorang analis militer di INSS. Ini adalah pukulan strategis yang setara dengan melumpuhkan satu divisi tempur penuh, tetapi dengan efek yang lebih merusak pada kemampuan C4I, komando, kontrol, komunikasi, komputer, dan intelijen. Dampak langsung pada kemampuan IDF adalah signifikansi terhadap deterensi dan operasi rahasia. Kehancuran fasilitas bawah tanah, yang seharusnya kebal, menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas semua fasilitas pertahanan Israel lainnya. Anggaran pertahanan dipastikan akan membengkak secara eksponensial untuk mendesain ulang dan memperkuat semua bunker dan markas bawah tanah. Kementerian Pertahanan mengumumkan melalui juru bicara militer bahwa semua latihan dan penyebaran pasukan akan dirombak dan beberapa program modernisasi senjata ditunda, karena fokus telah beralih sepenuhnya ke penguatan infrastruktur dan pemulihan kemampuan operasional. Keputusan ini secara efektif menciptakan jeda paksa dalam postur ofensif Israel, setidaknya untuk jangka pendek, sebuah keuntungan yang tidak terduga bagi Iran dan proksi regionalnya. Moral publik dan trauma kolektif. Dampak pada moral publik dan psikologi kolektif Israel bahkan lebih menghancurkan. Bangsa Israel, yang telah terbiasa dengan ancaman perang dan kehilangan, kini menghadapi skala duka yang melampaui konflik-konflik sebelumnya. Skala 2.300 korban dalam satu serangan, dan fakta bahwa mereka terkubur hidup-hidup oleh kehancuran geologis yang disengaja, menciptakan trauma baru yang berbeda dari kehilangan dalam pertempuran biasa. Dr. Liora Ben David, seorang sosiolog yang mempelajari trauma nasional dan yang berbicara dalam sebuah podcast yang diproduksi oleh saluran 13 News, menjelaskan bahwa ada dimensi unik pada duka ini. Ini adalah kehilangan yang tersembunyi. Para keluarga tidak memiliki makam yang jelas untuk dikunjungi, hanya reruntuhan gunung. Ketidakmampuan untuk memulihkan jenazah dan memberikan pemakaman yang layak akan memperpanjang proses duka dan menyulitkan penutupan emosional bagi bangsa, ujarnya. Publik kini menghadapi dua ancaman berulang yang menakutkan, ancaman rudal balistik Iran yang presisi dan ancaman geologis yang dapat diaktifkan oleh musuh. Peristiwa ini telah merusak rasa aman dasar yang selalu dirasakan warga Israel. Jika fasilitas paling kuat mereka bisa diubah menjadi makam oleh musuh, lalu apa yang tersisa? Warga sipil, terutama di utara, melaporkan tingkat kecemasan yang ekstrim dan ketidakpercayaan terhadap sistem pertahanan. Jajak pendapat kilat yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel, IDI, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan IDF untuk melindungi negara telah turun ke titik terendah dalam 2 dekade. Ancaman berulang dan masa depan konflik. Ancaman yang paling mendesak adalah pertanyaan tentang serangan serupa di masa depan. Keberhasilan Iran dalam serangan ini hampir pasti akan memicu negara itu dan proksi-proksinya untuk mempertimbangkan metode serangan yang sama, menargetkan fasilitas militer penting Israel lainnya, seperti pangkalan udara, instalasi nuklir rahasia, atau pusat komando. Strategi, peperangan georekayasa, Iran telah tervalidasi dengan darah 2.300 prajurit IDF. Untuk mengatasi ancaman ini, Israel tidak hanya harus meningkatkan pertahanan rudal antibalistiknya, tetapi juga harus memulai program rekayasa geologis yang sangat mahal untuk memperkuat fondasi di bawah fasilitas kritisnya. Namun, seperti yang disimpulkan oleh tajuk rencana di harian Ma'arif, ancaman kini telah berlipat ganda. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak hanya ingin menyerang kita, tetapi juga mengubah geografi kita menjadi senjata melawan kita. Dampak dari 2.300 nyawa yang hilang akan menjadi cetak biru untuk strategi pertahanan dan serangan Israel selama satu generasi ke depan, dan itu adalah cetak biru yang penuh dengan darah dan air mata. Tragedi Galilea telah memastikan bahwa konflik dengan Iran telah memasuki era baru yang lebih gelap, di mana batas antara perang militer dan bencana alam telah lenyap.